Di era digital ini, kepercayaan dan keamanan menjadi hal yang paling mendasar. Ketika data menjadi landasan berbagai keputusan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari layanan publik hingga aktivitas ekonomi, maka kita memerlukan sistem yang mampu menjamin keamanan dan keaslian informasi. Inilah yang mendorong dunia mulai beralih pada satu bentuk teknologi pencatatan baru yang lebih transparan, lebih efisien, dan lebih tahan terhadap manipulasi. Teknologi itu dikenal sebagai blockchain. Blockchain itu ibarat buku kas bersama. Setiap kali ada transaksi atau aktivitas, catatannya langsung masuk ke dalam buku itu. Tapi bedanya, buku ini tidak bisa dihapus, tidak bisa diubah, dan bisa dilihat oleh semua yang ikut mencatat. Tidak ada satu orang pun yang bisa sembunyi-sembunyi, memanipulasi data, semua transparan, semua tercatat, semua ikut menjaga. Inilah yang disebut teknologi pencatatan yang aman, transparan, efisien, dan terdesentralisasi. Tidak lagi tergantung pada satu server atau satu lembaga. Semua pengguna ikut menjaga, dan itu artinya data tidak bisa diambil diam-diam, tidak bisa disalahgunakan. Pemerintah menyadari potensi ini, karena itulah hadir Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai bentuk dukungan hukum dan kepastian bagi pengembangan teknologi baru seperti blockchain. Aturannya jelas, izin usaha disederhanakan, akses masuk ke sektor ini dipermudah. Startup, komunitas, hingga UMKM yang ingin membuat solusi berbasis blockchain, termasuk Web3, DeFi, NFT, smart contract, dan tokenisasi, sekarang punya kepastian hukum. Mereka bisa membangun, menjual, berinovasi, dan bahkan bekerja sama dengan pemerintah tanpa lagi dibayang-bayangi ketidakjelasan regulasi. Bayangkan jika UMKM di desa-desa bisa menciptakan platform keuangan mikro dengan pencatatan transaksi yang tidak bisa diubah dan bisa dilacak. Atau petani yang bisa mencatat distribusi pupuk dan panen secara real-time. Atau bahkan keluarga penerima bantuan sosial yang bisa langsung mengecek haknya secara digital tanpa khawatir tercecer atau salah sasaran. Karena inilah teknologi yang memberi hak atas data, bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk masyarakat. Tapi teknologi saja tidak cukup. Kita juga perlu membayangkan bagaimana blockchain bisa digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik ke depan. Bayangkan jika kartu keluarga, akta kelahiran, surat kepemilikan kendaraan, hingga surat tanah disimpan dalam sistem yang hanya memiliki satu versi asli yang sah, tidak bisa diubah, dan bisa diakses dengan aman kapan saja. Inilah potensi blockchain menciptakan sistem pencatatan yang terjamin keasliannya, efisien secara biaya, dan jauh lebih transparan dibandingkan sistem konvensional. Blockchain bukan sekedar teknologi, ia adalah ekosistem yang hidup dengan aturan, nilai, dan sistem tersendiri. Saat dunia bergerak cepat ke arah ini, dan banyak negara yang telah melangkah lebih dulu, baik dengan membangun sistem layanan publik, identitas digital, hingga tata kelola dokumen berbasis blockchain, maka Indonesia harus segera beradaptasi pada teknologi blockchain ini. Melalui PP Nomor 28 Tahun 2025, pemerintah mulai menyiapkan arah kebijakan atau roadmap yang lebih jelas sebagai bagian dari visi besar hilirisasi digital. Kalau dulu kita bicara soal kedaulatan data, sekarang kita bicara sistem yang menjaga data itu agar aman, adil, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Seperti yang sering ditegaskan oleh Bapak Presiden Prabowo, hanya dengan menguasai sains dan teknologi, kita bisa melompat dari kemiskinan menjadi bangsa yang maju dan berdaulat. Khususnya kita di zaman kita sekarang adalah sains dan teknologi harus kita kuasai. Di dunia modern ini, hanya dengan sains dan teknologi kita bisa menghilangkan kemiskinan. Kita bisa menjadi negara maju, negara modern.
Namun, transformasi ini tidak bisa berjalan sendirian. Dibutuhkan visi, kolaborasi, dan keberanian untuk mengadopsi cara berpikir yang baru. Pemerintah perlahan membuka jalan, memberi ruang bagi inovasi, dan menyiapkan kerangka strategi agar ekosistem ini tumbuh sehat dan inklusif. Sekarang saatnya semua pihak bergerak bersama, mulai dari pengembang teknologi, komunitas digital, hingga pelaku usaha, serta pemangku kebijakan. Karena semakin awal kita menanam pondasi, semakin kokoh posisi kita dalam menghadapi masa depan. Blockchain adalah peluang strategis dan Indonesia memilih untuk tidak ketinggalan.